semuanya pagi juga sahabat Miraset semua. Hari ini saya akan membawakan terkait update untuk consumer dan juga result wrap up untuk di 9 bulan kumulatif 2024. Mungkin bisa langsung kita mulai. Jadi untuk hasil di 9 bulan kemarin itu kita melihat bahwa ada demand uplift untuk sektor-sektor consumer. Secara tahunan kita bisa melihat bahwa kenaikan itu dari high single digit hingga double digit untuk top line levelnya. Kemudian memang ada satu yang kontradiksi dengan yang lain seperti Unilever, memang karena mereka ada masalah internal dalam pricing issue mereka, serta ada efek dari boykot yang masih berlanjut dari akhir tahun kemarin. Kemudian ini pertumbuhan dari revenue ini didorong oleh naiknya volume pada pembelian SKU-SKU mereka. Ini memang menunjukkan bahwa purchasing power sudah mulai terlihat kembali naik. Namun memang masih belum bisa kita pastikan secara langsung bahwa purchasing power itu sudah sepenuhnya kembali kepada pre-pandemic level. Kalau misalkan kita ngelihat dari SSSD-nya sendiri, itu pertumbuhan memang masih tinggi di luar Pulau Jawa, seperti di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan juga di Bali Nusra. Sementara untuk di daerah Jawa itu pertumbuhan di mid single digit, dan di daerah Sumatera itu variatif, ada yang negatif dan juga ada yang mid single digit. Memang kontribusi terbesar masih dari daerah Pulau Jawa, namun dengan adanya ekspansi retail untuk ke luar Pulau Jawa meningkatkan SSSG dari total SSSG mereka. Mungkin bisa next. Ya, jadi dari gross profit-nya sendiri juga kita melihat adanya kenaikan dari secara year on year itu naik. Pertama memang dari top line levelnya mendorong, kemudian juga dari marginnya sendiri mereka mengalami perbaikan. Hal ini memang karena harga raw material yang mulai normal dan juga dari efek dari rupiah yang kemarin sempat tidak terlalu tinggi pada bulan September kemarin. Namun efek dari harga komoditas yang negatif terhadap emitennya itu Mayora dan juga Unilever. Dikarenakan Mayora mereka melakukan replenishment stock di bulan September kemarin untuk Cocoa Bean dan juga Coffee Bean. Serta untuk Unilever memang ada efek dari harga CPO dan juga harga minyak yang agak tinggi kemarin, jadi menekan margin mereka juga. Serta mereka melakukan transformasi pada line production mereka, jadi mengurangi utilisasi rate mereka. Namun memang kita melihat bahwa ke depannya gross margin ini kemungkinan bisa ditekan bukan karena hanya dari harga bahan baku, namun dari depresiasi rupiah. Mengingat bahwa kita melakukan impor bahan baku, jadi meningkatkan resiko dari volatilitas rupiah. Bisa next. Ya, jadi salah satu dari yang kita lihat itu ada dari wheat, CPO, gula, skim milk powder, cocoa bean, dan juga coffee bean. Ini kita melihat bahwa yang paling terbesar perubahannya itu di cocoa price dan juga di coffee bean price. Mereka naik memang karena ada kesulitan panen di daerah Afrika sana. Kami melihat bahwa kalau misalkan masa panen raya itu akan bisa mulai membaik dari sekarang hingga di bulan Mei nanti di tahun depan. Next. Ya, jadi untuk kita ngelihatnya dari untuk net profitnya sendiri, itu masih company-nya ini, emiten-emitennya masih dapat membukukan double digit growth. Seperti di ICBP dan juga INDF, serta MIDI dan Cimory. Untuk ICBP memang karena ada operational efficiencies. Untuk AMRT mereka bisa tumbuh di high single digit, memang karena ada pembukaan toko yang lebih masif di Q3, dan juga mereka adanya ekspansi toko keluar Pulau Jawa, jadi mereka memiliki UMP yang lebih rendah untuk membayar pegawai-pegawai mereka dan juga rental cost mereka yang lebih rendah untuk di luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk Cimory memang mereka lagi high growth phase karena efek dari food segment mereka yaitu dari Kanzler. Untuk marginnya sendiri mereka juga bertambah karena satu dari raw material yang sudah membaik serta kemarin adanya dip di harga US dollars,
Kemudian juga untuk Mayora dan Unilever, efek dari gross margin yang terkikis dan juga untuk Unilever dari top line yang declining. Mungkin bisa next. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat purchasing power masih kita ngelihat bertumbuh karena pertumbuhan didorong dari volume. Namun kita masih ngelihat ada efek dari challenge secara terstruktur, yaitu pertumbuhan kenaikan upah minimum itu masih lagging terhadap kenaikan harga untuk hidup berumah tangga, yaitu kita melihat masih di setengahnya untuk growth-nya. Jadi untuk kedepannya kita bisa melihat bahwa sektor consumer kita masih netral. Untuk kedepannya kalau misalkan adanya job creation lebih tinggi, itu harusnya menambah employment rates untuk di Indonesia. Serta menaikkan upah minimum pegawai juga akan mendukung pertambahan buat overweight kita. Dan juga kalau misalkan kita melihat jika perusahaan melakukan kenaikan upah minimum, kita melihat bahwa efeknya itu akan langsung terasa untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Namun kalau kita melihat ke emiten-emitennya dengan kenaikan sekitar 8 hingga 10%, itu tuh kita melihat sangat minimum untuk emiten-emiten consumer di bawah 2% kenaikan untuk percentage of sales. Untuk valuation kita roll over ke 2025, untuk target price kita naikkan semua, dan packing order untuk hingga akhir dari sekarang hingga 2024 nanti kita melihat bahwa ICBP yang terbaik, kemudian Mayora ada efek dari penjualan secara ekspornya nanti di Q4 akan di-realize, kemudian MIDI karena higher SSSG, mereka banyak kontribusi dari luar Pulau Jawa, kemudian INDF dan juga AMRT karena mereka lebih resilient dalam fundamental serta dari share price-nya, kemudian Cimory dan terakhir adalah Unilever.